Om Swastiastu, kembali lagi ke channel Insight Hindu. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang filosofi cerita Jaratkaru, pentingnya bakti kepada leluhur. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini, subscribe, dan klik lonceng notifikasi supaya Semeton dapat update video kita selanjutnya. Apakah Semeton Insight Hindu pernah mendengar cerita Jaratkaru? Seorang yang dalam hidupnya telah melihat penderitaan leluhurnya karena keputusannya, yaitu tidak ingin memiliki keturunan selama hidupnya. Pada kesempatan kali ini, Mimin coba akan ceritakan bagaimana kisah sang Jaratkaru. Tersebutlah seorang petapa sakti yang baik budinya bernama Sang Jaratkaru. Setiap hari, pekerjaannya mengambil biji butir-butir padi yang tersebar di jalan. Biji butir-butir padi itu dikumpulkannya dan dicucinya. Kemudian ditanaknya dan dipergunakan untuk korban kepada para dewa. Demikianlah hal yang ia kerjakan tiap hari. Ia tak memikirkan istri, malahan hanya bertapa dan memuja para dewa yang ia lakukan. Karena rajin bertapa, ia pun menguasai berbagai macam mantra. Ia diperbolehkan masuk ke segala tempat yang ia kehendaki. Suatu hari, ia bersiarah ke Ayatana, tempat di antara surga dan neraka, di mana leluhurnya menunggu apakah ia akan naik ke surga atau masuk neraka. Ketika ia bersiarah ke Ayatana, ia melihat leluhurnya tergantung pada sebuah buluh petung. Mukanya tertelungkup, kakinya diikat, di bawahnya terdapat sebuah jurang dalam jalan ke neraka. Orang akan tepat masuk ke dalam kalau buluh tempat bergantung itu putus. Seekor tikus tinggal di dalam buluh di tepi jurang itu. Setiap hari mengerat buku batang. Sang Jaratkaru berlinang-linang air matanya melihat hal itu. Maka timbullah belas kasihannya. Sang Jaratkaru pun mendekati leluhurnya yang berpakaian sebagai seorang petapa. Berambut tebal, berpakaian kulit kayu dan tiada makan selamanya. Sang Jaratkaru bertanya pada leluhur itu, "Apakah sebabnya tuanku sekalian bergantung pada buluh yang hampir putus digigit oleh tikus, sedangkan di bawahnya jurang yang tiada terduga dalamnya?" seru Sang Jaratkaru. Leluhur itu pun menjawab, "Keadaan saya seperti ini adalah karena keturunan kami ini putus. Itulah sebabnya saya pisah dengan dunia leluhur dan bergantung di buluh petung ini, seakan-akan sudah masuk neraka. Ada seorang keturunanku bernama Jaratkaru. Ia pergi berkeinginan melepaskan ikatan kesengsaraan orang. Ia tidak beristri karena menjadi seorang brahmacari dari kecil. Itulah yang menyebabkan saya berada di buluh ini, karena berata samadinya kepada asrama sang pertapa," kata sang leluhur itu. "Kalau engkau belas kasihan kepada saya, pintalah kepada Sang Jaratkaru supaya memiliki keturunan, supaya saya dapat pulang ke tempat para leluhur." Sang Jaratkaru tersayat hatinya melihat leluhurnya menderita susah. Ia pun menyatakan kepada leluhurnya bahwa ialah Sang Jaratkaru, dan ia bertekad untuk menyelamatkan leluhurnya dengan memiliki seorang keturunan. Jika diambil makna yang lebih luas, cerita ini secara langsung maupun tidak langsung mengingatkan kepada kita untuk menghormati para leluhur atau orang tua. Dengan senantiasa menghormatinya,
dan melestarikan ajaran-ajaran luhur yang telah ia wariskan. Mendengar cerita itu, Mimin jadi ingat dengan sloka Bhagavad Gita bab 2 sloka 5. Yang artinya, daripada membunuh guru dan orang tua yang sepatutnya kuhormati, lebih baik hidup sebagai pengemis dengan meminta-minta. Kenikmatan dunia apa yang akan kuperoleh dengan membunuh mereka? Kenikmatan duniawi yang ternoda oleh darah mereka. Itu saja. Membunuh di sini dapat diartikan menghilangkan tradisi luhur keluarga seperti saling hormat menghormati, meneruskan ajaran luhurnya, mengasihi dan mencintai mereka. Betapa sedihnya jika seseorang telah lupa dengan leluhur atau orang tuanya, hingga diibaratkan kenikmatan yang ternoda oleh darah mereka. Hadirnya seorang anak dalam suatu keluarga diibaratkan sebagai penerang. Dalam suatu perkawinan, kehadiran seorang anak merupakan harapan bagi suatu keluarga dan merupakan sebagai penyelamat leluhur dari jurang neraka, untuk mendapatkan karunia kembali bersatu dengan Tuhan. Maka salah satu caranya adalah dengan memiliki anak. Demikian termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 9 sloka 28. Ayah dan ibu merupakan makhluk yang mulia yang patut dihormati, karena merekalah yang menyebabkan kita ada. Bayangkan saja, apa yang akan terjadi jika tidak ada ayah maupun ibu kita? Kita tidak akan ada di dunia ini dan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Sekian video ini. Om Santi 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 Om.